Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan bahas tentang pengertian dari moderasi beragama, rumusan moderasi beragama, prinsip agama yang moderat itu gimana, persamaan moderasi beragama dengan moderasi agama, apa saja pilar dalam moderasi beragama, dan nilai-nilai konsep kunci moderasi beragama ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk slide-nya, teman-teman mohon dukungannya ya untuk dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita mulai untuk pengertian dari moderasi beragama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini, dari dulu hingga sekarang. Pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Jadi dalam moderasi beragama ini tidak ada perbedaan akan hak dan kewajiban ya teman-teman. Dalam konteks berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan agama. Semuanya sama di mata negara. Dalam konteks politik, bermitra dengan yang berbeda agama tidak mengapa. Bahkan ada keharusan untuk komited terhadap kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah dibangun walau dengan yang berbeda agama. Jadi tetap Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Next slide. Di sini kita lihat rumusan moderasi beragama. Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi dalam moderasi beragama ini sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global ya teman-teman. Jadi moderasi beragama ini sangat baik dalam sikap dan praktik beragama ya teman-teman. Next slide. Kita lihat nih apa saja prinsip agama yang moderat. Pertama, prinsipnya ada dua, yaitu adil dan berimbang ya teman-teman. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, serta melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah-tengah atau seimbang di antara dua dan tidak memihak. Nah, prinsip yang kedua itu adalah dalam hal ibadah. Misalnya, seseorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Next slide. Kita lihat apakah sama moderasi beragama dengan moderasi agama. Moderasi beragama dan moderasi agama ya teman-teman. Yang pertama, agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Yang kedua, jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi ya teman-teman. Yang ketiga, tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Next slide, kita lihat apa saja nih 4 pilar dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kepada nilai kebangsaan. Yang kedua, menjaga toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Next kita lihat nih teman-teman penjelasan dari 4 pilar moderasi beragama ini ya teman-teman. Yang pertama itu tadi adalah komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara
yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua ada toleransi, menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, serta sedia bekerja sama. Pilar yang ketiga adalah anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Untuk pilar yang keempat, penerimaan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Next slide kita lihat nih teman-teman apa saja nilai konsep kunci moderasi beragama. Ada 9 nilai kuncinya ya teman-teman. Yang pertama ada adil, kedua berimbang, ketiga ketertiban umum, keempat menjaga kemaslahatan, kelima menjunjung tinggi nilai luhur, keenam menaati kesepakatan bersama, ketujuh komitmen kebangsaan, ke-8 toleransi, dan yang ke-9 adalah anti kekerasan. Oke teman-teman, segitu aja tentang pembahasan moderasi beragama. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan kalau teman-teman misalnya mau request dibuatkan soal apa, kalian bisa juga komen di bawah. Dan ya segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.